Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersuka cita dan semangat di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Mari bersama kita rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Mazmur pasal 6. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripada aku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bersama Allah kita menjadi kuat. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apa yang sering kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan berat, dalam situasi yang terpuruk, sedih pasti, marah sudah pasti, kecewa sudah pasti, karena kita manusia. Tapi dalam kondisi seperti itu, saat kita sedih, marah, kecewa, bukan hanya air mata yang keluar, tapi tindakan apa yang sering kita lakukan. Memang pergumulan sering kali membuat kita merana, lemah, takut, dan tak berdaya. Bahkan terkadang kita mempertanyakan mengapa Tuhan seolah-olah diam saja. Ketika pergumulan itu semakin berat, tidak sedikit juga orang percaya yang lari dan mencari jawaban di luar Tuhan, mencari alternatif. Mazmur pasal 6 mengajar kita bagaimana Daud menghadapi pergumulannya dengan benar. Dan inilah maksud Tuhan mencatatkan itu di dalam kitab kita, supaya kita belajar padanya. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasihannya, dan bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi dia harus merana dan menderita. Ini berarti bahwa kondisi Daud ketika menyampaikan doa ini sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Sepanjang hidupnya Daud memang berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan. Ketika dia menggembalakan ternak pun, ancaman binatang buas sering kali mengintai. Belum lagi pergumulannya dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya, dan banyak pergumulan lainnya. Setiap malam dia meratap dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata, agar Tuhan meluputkan, menyelamatkan dia dari bahaya maut yang mengancamnya. Saudara-saudaraku, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari Daud yang diungkapkannya di dalam teks ini. Pertama, Daud berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Sayangnya saudara sekalian, ada banyak orang ketika menghadapi pergumulan, ia tidak memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan, tetapi pikirannya mencari kemana-mana alternatif. Apakah ada pertolongan di luar Tuhan? Artinya saudara sekalian, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu berjalan mulus, aman, tanpa masalah dan pergumulan. Namun Daud belajar
Dan Daud memberikan itu bagi kita untuk kita jadikan teladan. Bahwa dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya untuk dicobai melebihi kekuatannya. Dia akan terus bersama umatnya dan berjalan bersamanya. Dan suatu saat nanti akan memberi jalan keluar. Jadi saudara sekalian, mari kita berseru kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri. Meminta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Pergumulan dan pencobaan dapat mengerahkan kita untuk dapat mengevaluasi diri kita. Membentuk diri kita untuk belajar lebih bergantung kepada Tuhan. Dan belajar untuk hidup lebih baik. Pergumulan kadang memang Tuhan pakai untuk menuntun kita lebih bergantung lagi kepadanya. Saudara sekalian, setiap manusia punya kelemahan. Ada baiknya kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Jika Roh Kudus membuka dan menegur apa yang salah, jangan keraskan hati. Jangan malu untuk mengakui. Minta ampun. Carilah perkenanan Tuhan dibanding hanya mencari perkenanan manusia. Carilah belas kasih-Nya supaya kita dapat mengalami pemulihan di hadapan hadirat-Nya. Rendahkan diri saudara sekalian. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala peristiwa yang kita hadapi. Ketiga, percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Dalam bagian akhir Mazmur yang kita baca, khususnya dalam ayat yang ke-8 sampai 11, setelah Daud bergumul di dalam doa, pada akhirnya ia memperoleh kekuatan, memperoleh kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan akan diberikan tepat pada waktunya. Saudara sekalian, inilah fungsi doa yang paling utama bagi kita adalah supaya kita diberikan kekuatan mengalami semua hal yang harus kita alami. Walaupun kadang-kadang apa yang kita derita tidak akan dihalaukan oleh Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kita tentang doa Tuhan Yesus dalam pergumulannya. Ketika ia harus menderita, ia meminta kepada Bapaknya 3 kali berturut-turut. Kalau boleh, pencobaan itu lalu daripadanya. Kalau boleh, kesulitan itu tidak terjadi padanya. Tapi kemudian ia punya iman. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara sekalian, kesesakan dan penderitaan jiwa kadang-kadang memang membutakan mata kita untuk memandang kepada Tuhan dengan tulus. Yesus mengajari kita. Dalam pergumulan berat itu ia tetap memandang kepada Bapaknya. Walaupun memang penderitaan itu tidak berlalu, ia harus menghadapi. Tapi setidaknya setelah berdoa ia memperoleh kekuatan dan semangat baru. Dan ia mengatakan kepada para muridnya, mari baiklah kita pergi. Ia yang sudah menyerahkan aku sudah dekat. Artinya Yesus sudah siap untuk menerima dan menjalani semua penderitaan berat yang akan dihadapinya setelah ia mendapatkan kekuatan di dalam doa. Saudara-saudaraku, apa artinya ini bagi kita? Kesesakan dan penderitaan jiwa telah berlangsung untuk berapa lama? Kalau di sini jelas bahwa pemazmur mengalami penderitaan itu sudah cukup lama, tidak sebentar. Karena ia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Juga ayat yang ke-7 dan 8 menegaskan bahwa Allah tidak segera memulihkan pemazmur dan memberikan damai sejahtera itu kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, pemazmur terus-menerus datang kepada Tuhan. Dan akhirnya pada waktunya ia memperoleh kelegaan di dalam doa itu. Dalam ayat yang terakhir kita mendengar bagaimana pemazmur melewati masa itu dengan bersyukur dan berterima kasih. Karena pada akhirnya ia memperoleh keyakinan dan percaya Tuhan mendengar doanya. Dan ia akan diluputkan dan diberikan kelegaan pada masanya. Saudara-saudaraku, andalkanlah Dia senantiasa. Maka kita akan kuat, optimis dan semangat menjalani apapun yang harus kita jalani. Tapi setidaknya kita terus melekat dengan Tuhan. Dan di dalam itu kita akan memperoleh kekuatan baru daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih membuka mata kami pagi ini dan melihat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk teladan Daud
yang memberikan kami pengajaran dan prinsip rohani bagaimana kami menghadapi setiap peristiwa sulit dalam hidup kami. Biarlah roh-Mu menuntun kami untuk menghidupinya, mengingatkannya dalam batin kami, supaya setiap kali kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kami terus melekat erat kepadamu, kami berseru kepadamu, karena kami tahu tepat pada waktunya Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati hidup kami, dan mengeluarkan kami dari berbagai kesulitan yang kami hadapi. Setidaknya kami akan diberikan kekuatan untuk melewati setiap masa sulit dalam hidup kami. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan dalam setiap hal yang kami akan jalani di hari ini, bahkan juga di hari-hari yang akan datang. Terima kasih karena kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.